Saudara-saudari yang terkasih, orang Kristen tidak boleh membalas benci dengan benci, dengki dengan dengki. Usaha positif yang dilandasi kasih Kristus harus menjadi jawaban terhadap kecurangan dan kebencian. Orang Kristen dituntut menjadi teladan hidup yang baik dan bahkan sempurna dalam kehidupan. Lebih-lebih untuk kehidupan zaman sekarang ini sangat dibutuhkan yang lebih daripada sekedar apa yang dikembangkan dengan baik oleh orang lain. Dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Allah yang paha tinggi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita dibaptis, kita diberi martabat oleh Tuhan, diberi martabat sebagai anak-anak Allah. Nah, apa ciri khas sebagai anak-anak Allah itu? Tidak lain dan tidak bukan ialah cinta kasih. Cinta kasih kepada siapa? Kepada siapa saja, semua saja. Yaitu orang-orang yang membenci kita, menganiaya kita, menolak kita, memfitnah kita, dan seterusnya, itu juga harus dikasih, dicintai. Itu salah satu ciri khas kekristenan atau kekatolikan, saudara-saudara. Lalu yang kedua ialah tidak boleh dalam kekristenan tidak ada yang namanya balas dendam. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita sungguh-sungguh mau menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini anak-anak Tuhan, dua ciri khas itu harus ada dalam setiap tingkah laku kita, tindakan kita. Sekarang masalahnya ialah apakah kita semua sudah melaksanakan itu? Anda percaya bahwa Anda itu adalah anak-anak Tuhan? Percaya? Percaya? Amin. Bagus. Jadi kita semua adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Oleh karena itu sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, maka kita harus memiliki yang namanya kemiripan, keserupaan dengan Tuhan sendiri. Amin. Amin. Nah itu saudara. Jadi dalam hal apa kita memiliki keserupaan dengan Tuhan? Keserupaan dengan Tuhan ini ditunjukkan, katakan saja kesempurnaan dan kesempurnaan dalam kasih ini ditunjukkan oleh Tuhan Bapa kita di surga melalui Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus ada dalam dunia ini. Jadi, saudara-saudara, oleh karena itu kalau kita ingin sungguh-sungguh menyadari, kalau kita ingin sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sifat-sifat karakter seperti Tuhan Yesus miliki. Amin. Itu saudara. Jadi jelas ini bahwa kekristenan atau sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki sifat yang Tuhan miliki, yaitu yang disebut dengan kasih. Nah,
Dengan kata lain, kita harus memiliki kasih itu. Dan seperti juga dikatakan dalam Injil, maka kita juga tidak boleh yang namanya membalas dendam. Kekristenan mengajarkan kepada kita, Kristus Yesus Kristus sendiri mengajarkan kita tidak boleh membalas dendam. Jadi apapun kita disengsarai, disakiti, difitnah, diperlakukan secara kasar dan seterusnya, kita tidak boleh membalas dendam. Mengapa saudara-saudara? Yang mempunyai yang namanya pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kalau sampai kita membalas dendam, maka itu merampas hak Tuhan. Dan sekaligus kita juga kalau kita masih punya keinginan yang namanya pembalasan dendam, maka kita perlu ragu-ragu apakah kita ini sungguh-sungguh anak-anak Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sungguh-sungguh Tuhan mau menekankan kepada kita bagaimana kita menjadi anak Tuhan, ciri khas apa yang diberikan kepada kita. Jikalau kita ini menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, tidak lain dan tidak bukan ialah kasih kepada siapapun juga. Tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Itu yang harus kita miliki, saudara-saudara. Nah, dalam Injil hari ini Yesus menegaskan status kita sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat melalui sakramen pembaptisan yang kita terima. Maka Yesus mempertanyakan apa kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang berkualitas tinggi, atau hanya sekedar namanya Kristen, namanya Katolik, tetapi kita masih mempunyai sifat-sifat yang namanya balas dendam, sakit hati, mau menang sendiri dan seterusnya. Jelas itu bukanlah sifat-sifat sebagai anak Allah. Seperti juga Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh membandingkan kita dengan orang berdosa. Orang berdosa hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sealiran satu ide, budaya, dan lain-lain. Sedangkan anak-anak Tuhan harus mengasihi semua secara universal. Bukan saja yang berbeda latar belakang, suku, budaya, dan agama, tetapi juga semua orang yang berbuat jahat kepadanya. Itulah perbedaan kualitas orang beriman dan tidak beriman. Amin. Itu saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang kita harus lakukan seperti sudah saya katakan tadi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mengasihi, tidak peduli atau mencari kesempatan untuk membalas pilihan yang kita pilih untuk berhadapan dengan orang-orang seperti itu akan menentukan kualitas kita sebagai anak-anak Allah. Setuju? Setuju? Bagus. Nah, saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita sungguh-sungguh sangat bersyukur bahwa kita boleh
memiliki Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang mengajarkan seperti itu. Saya tidak tahu apakah juga di kepercayaan lain, di agama lain juga ada ajaran seperti itu. Tetapi yang jelas yang saya kenal ialah tidak lain dan tidak bukan bahwa di dalam kekristenan memang kasih itu menjadi nomor satu. Nomor satu. Kalau ditanyakan ajaran itu bisa dipraktekkan apa tidak, gampang apa sulit, maka saudara, mestinya kita, mungkin banyak orang mengatakan sangat sulit, sangat sukar, bahkan mungkin bagi orang-orang tertentu mengatakan itu mustahil dilaksanakan. Tetapi saudara-saudara, sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita percaya bahwa itu mungkin dilaksanakan. Apalagi kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, maka kita juga harus memiliki kemiripan dengan Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jelas, dengan kata lain, kalau kita sungguh-sungguh sadar bahwa saya adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita semua mampu untuk melaksanakan yang namanya kasih itu. Kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan, kasih yang tanpa batas, dalam artian tidak mau membalas dendam, tidak mau membenci kepada orang yang berbuat jahat dan seterusnya. Kasih secara universal. Jadi bisa dilaksanakan, bisa dipraktekkan kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus Kristus secara konsekuen. Amin. Nah itu saudara. Jadi kuncinya ialah bersatu dengan Yesus Kristus. Amin. Nah itu loh saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri jelas-jelas mengatakan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai kemiripan dengan Bapa kita di surga. Maka Tuhan Yesus juga katakan, hendaknya kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Sempurna, terutama sempurna dalam hal kasih. Amin. Nah itu saudara, kuncinya bersatu dengan Yesus Kristus, menjalin relasi yang akrab dengan Yesus Kristus. Itu jelas saudara-saudara. Oleh karena itu, maka tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan apa yang disebut dengan mempraktekkan hukum kasih itu. Oleh karena itu, tak bisa kubayangkan hidupku tanpa cintamu, ya Yesus. Itu. Oleh karena itu, seperti nasihat Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, hendaknya kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Amin. Ya. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah, kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, bukan selalu memikirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu, tanpa dirimu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa
Kau adalah darahku, Kau adalah jantungku, Kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku, Kau begitu sempurna, Kau begitu sempurna. Jadi jelas saudara bahwa kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita harus menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga sempurna dalam hal kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.